Karena kemarin responnya oke dan banyak yang relate, gue mutusin mau lanjutin cerita soal Wita ini. Ampela ada lagi, Asik. ampela ada lagi, ampela nih masih pengalaman. Ternyata dari komentar-komentar kalian, gue banyak dapat insight baru nih. Salah satunya dari teman kita, Imam Rajani. Saya WIB tapi jam 8 sekolah minggu, keluar kebaktian jam 1 siang. Gak relate pada hari Senin bahas episode terakhir Doraemon, Ninja Hattori, Kura-Kura Ninja, Hamtaro, Maruka dan lain-lain. Bener juga ya, teman-teman agama Nasrani malah ke-skip banyak ya. Bisa jadi bahan cerita di tongkrongan tuh ya. Aduh nasib gitu. Lumayan enak nonton seharian di hari Minggu. Lagu Anyway, lanjut ya. Ini adalah hal-hal lain yang dialami orang-orang yang tinggal di Wita. Gue tahu sekarang zamannya apa-apa online dan serba gampang. Butuh sesuatu, cek e-commerce. Baju baru, cek e-commerce. Apa aja di e-commerce. Toko hijau, toko oranye, toko kuning, keranjang hitam, warna-warni dah. Tinggal pilih yang mau dibeli, pilih jenisnya, pilih pengiriman, bayar, diproses deh. Besok atau beberapa hari lagi nyampe. Tapi yang jarang orang WIB tahu, ongkir ke daerah Wita, apalagi Wit ya, tapi kan kita lagi ngebahas itu muahal, muvahal. Wah, lucu nih barang, kawaii, beli ah. Gini ya, biar kebayang perbandingannya. Pengiriman paket reguler yang beratnya 1 kg dari Jakarta ke Jakarta lagi di website JNT itu harganya 8.000. Kita coba ke kota tengah, kota Gorontalo. Boom, reguler 62.000. 62.000. Yang ekonomi aja 31.000. Kebayangkan segede apa? Makanya kalau buat beli barang-barang under 100.000 tuh kurang worth it aja. Biasanya kita ngumpulin temen-temen yang mau beli juga, terus beli banyakan biar kita sambil sharing ongkirnya. Dan karena jarak dan waktu yang memisahkan kita, cile, kayak drama-drama. Itu juga terjadi pada mainan masa kecil dulu dan tren-tren yang lain. Udah hype di Jawa, masuk ke Gorontalonya baru beberapa bulan kemudian. Contohnya nih ya, Beyblade. Iya, gasing keren itu. Dulu pas awal muncul, waktu itu gue masih SD. Udah muncul di TV, udah episode 2 animenya nih. Kita udah mulai into ceritanya nih. Kita pengen mainin juga. Kita udah mulai kena hype-nya. Anak tongkrongan udah mulai mencari-cari, tapi nggak ada juga. Di mana-mana nggak ada. Akhirnya untuk ngeladenin hype kita, kasih makan aspirasi kita terhadap gangsing ini, kita beli gangsing yang diputer pakai jari, yang ada magnet kecil di bagian poros dan dapat ular kecil besi yang kalau ditempelin jadi gini nih. Ada yang pernah punya nggak? Alhamdulillah tetap seneng juga sih. Beberapa minggu kemudian datanglah tahun ajaran baru. Buku tulis beli baru dong. Tas kalau udah bolong beli baru dong. Baju kalau udah lusuh beli baru dong. Semuanya yang perlu baru akan dibeli baru. Kan naik kelas ya gak sih? Tapi yang kuinginkan saat itu bukanlah itu semua, melainkan sepatu baru. Kenapa? Karena ada bonus Beyblade-nya. Lihat di iklan. Mau beli Beyblade aja kudu nunggu tahun ajaran baru. Tapi untungnya setelah itu mulai masuk tuh di pedagang mainan. Tapi yang KW ya, yang bootleg, bukan yang Takara. Yang Takara mah di Kids Station. Dan sampai sekarang di Gorontalo tuh nggak ada tuh toko mainan serius gitu. Paling lengkap kalau beli mainan ya di Mr. DIY kali ya. Zaman-zaman itu ya, dimana anak-anak mainnya keluar, bukan ke nether atau ketemu tung sahur. Tung sahur. Apalagi yang seru di zona Witawang. Yang satu ini nggak seru sih. Soalnya kita kadang nggak relate sama sinetron yang anak-anaknya tuh studi tour ke Ancol, Dufan. Kita tuh pengen juga ke Dufan tahu. Lihat di TV mulu. Tapi ya,
Padahal gue udah 10 tahun di Jabodetabek, bahkan pernah tinggal di Sunter depan Ancol Pas, tapi gak pernah main ke Dufan. Apa nanti gue sengaja ke sana ya? Buat bahan bikin animasi pengalamannya kali ya? Pengalaman ke Dufan. Bikin bang. Ntar dah, kalau pada minta gue bikin. Insya Allah. Tapi ya Pel, kita orang-orang di Wita tuh penasaran banget sama gedung-gedung tinggi. Kalau mau jalan-jalan, pengennya ke Jakarta. Padahal kita punya pantai dan alam yang indah. Nah, orang-orang di kota sini juga gitu. Orang di Jakarta sini juga gitu. Liburannya justru nyari yang alam-alam. Emang ya, manusia tuh gak pernah puas, selalu mau sesuatu yang dia gak punya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur ya. Amin. Dari kemarin cerita sedihnya mulu nih bang. Ada gak yang seru-seru gitu, yang happy-happy gitu? Menarik. Ada sih. Salah satu yang seru tinggal di zona Wita adalah kita tuh ada di waktu yang sama dengan banyak negara tetangga. Dengan Jakarta boleh beda, tapi kalau buka dikit channel TV Malaysia, Brunei, Filipina dan sekitarnya, sama men waktunya GMT plus 8. Lihat nih, daftar negara dengan waktu GMT plus 8. Banyak kan? Berasa jadi warga global aja gitu, asik. Dan satu lagi yang paling gue suka dari zona Wita. Apaan tuh bang? Ya itu pas gue mudik lebaran dari Jakarta ke Gorontalo. Biasanya tuh mudik-mudik tuh pas puasa kan ya. Ya kan mau lebaran di sana kan. Nah biasanya gue dapat flight pagi. Jadi sahur tuh udah di bandara tuh sampai Gorontalo, yang mana waktunya itu lebih dulu 1 jam. Gue jadi bisa buka puasa lebih duluan 1 jam. Berasa time travel, cheating 1 jam gitu. Tapi beda lagi kalau terbalik arahnya ya, malah makin lama 1 jam puasanya. Maka pakailah rukhsah. Oke, itu dulu kali ya yang bisa gue share di Ampela kali ini. Dan buat yang bingung ini karakter apa, ini sebenarnya Ampela guys. Nih, maaf ya kalau gak mirip, tapi dia bakal jadi co-host kalau gue bingung ngejelasin apa di Ampela kali ini. Namanya kan juga Ampela kan? Ahai. Oke, di next Ampela kayaknya gue bakal ngejelasin lebih dalam soal kampung halaman gue, Gorontalo. Sekalian buat kalian yang gak ada gambaran sama sekali soal Gorontalo, lah disitulah tugas gue untuk mengenalkan. Minimal kalian tahu dikit lah. Jadi kalau ketemu orang ngobrolin Gorontalo, kalian adalah referensi yang bisa diceritain. Kalau denger kata Gorontalo, apa yang pertama kali lu bayangin lu? Seafood. Seafood. Dah, itu dulu deh cerita kali ini. Makasih udah denger cerita gue sampai habis ya. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik. Kalau punya ide bahas pengalaman apa lagi, boleh banget disampaikan via komen. Boleh juga bantu like dan share-nya. Juga subscribe kalau lu mendapati channel ini bermanfaat. Kalau enggak juga gak apa-apa sih. Lu udah nonton sampai akhir aja, udah seneng banget sih gue. You guys rock. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.